Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosilawati. Saya dari kelas 3D Fakultas Agama Islam, yang dimana tujuan saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas EKT mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baiklah, mungkin langsung saja. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Nah, jadi pendidikan Islam itu pada masa Turki ini yang didirikan oleh Bani Utsman. Nah, jadi yang berdiri lebih dari 1 abad kekuasaannya. Nah, jadi yang dipimpin oleh 36 orang sultan. Nah, jadi pada masa proses perjalanannya, pola pendidikan Islam ini tidak terlepas dari setting, budaya, dan kondisi pada waktu itu. Nah, akan tetapi pada awal pembentukannya pendidikan Islam ini, sehingga rakyatnya mengalami kejenuhan dan kefrustasian. Jadi kefrustasian yang banyak diantaranya yaitu rakyat Turki ini yang mempelajari tarekat, yang dimana tarekat di sini yaitu tarekat yang berkembang pada waktu itu. Nah, jadi adapun tarekat yang berkembang ialah tarekat Al-Baktashi dan Al-Mulawi. Nah, jadi pada awal pemimpin Sultan Mahmud di sini, yaitu mulai adanya pembaharuan dalam berbagai bidang, yang termasuknya di sini yaitu dalam pendidikan Islam, karena pendidikan akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kerajaan. Nah, selanjutnya di sini ada tentang pendanaan pendidikan Islam di Turki Utsmani. Nah, jadi pada masa pemerintahan Turki Utsmani, pendanaan dalam pendidikan Islam digratiskan, yang dimana yang dalam artian yang digratiskan di sini yaitu tidak memungut biaya sepeser pun bagi orang tua sebagai orang tua dan anak atau siswa, yang dimana sumber dana ini untuk operasional sekolah. Nah, untuk operasional sekolah dasar yaitu berasal dari wakaf. Jadi pajak lokal, zakat fitrah pada akhir Ramadan, terus zakat serta uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Nah, jadi lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi adanya sistem wakaf di sini dalam Islam itu disebabkan oleh sistem ekonomi. Nah, ekonomi yang seperti apa? Ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariah Islam, sehingga aktivitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya di sini ada tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Nah, jadi Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani ini berasal dari suku Kayyig Aghuj yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Jadi upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam. Jadi Sulaiman Shah dan sukunya ini meminta perlindungan kepada Jalaluddin, yang dimana di Jalaluddin yang maksud di sini yaitu dinasti Khawarizmi Shah. Nah, jadi di Trankosyana, Jalaluddin meminta agar Sulaiman dan anggota sukunya untuk membantu. Nah, jadi untuk membantu sukunya yang tinggal di Asia terkecil ini. Nah, jadi sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani ini berdiri tahun 1281 Masehi. Nah, jadi terletak di daerah Asia Kecil, yang pendiriannya adalah Utsman bin Ertugrul. Selanjutnya di sini ada faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani.
Faktor yang pertama yaitu kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi, cita-cita yang memperoleh ganimah serta harta rampasan perang. Faktor yang kedua di sini yaitu sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam. Tidak pernah diam yang dimaksud di sini tuh serta gaya hidupnya yang sederhana. Jadi yang dimaksud Turki yang ingin maju itu dia tuh melibatkan agar gaya kehidupan sehari-hari kita ini agar untuk sederhana. Nah, jadi sehingga mudahnya tuh untuk tujuan penyerangan itu. Yang ketiga, faktor yang ketiga di sini yaitu semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Faktor yang keempat yaitu letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan. Nah, juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah. Nah, jadi yang dimaksud kesuksesan wilayah itu yang seperti apa? Misal wilayah Eropa, wilayah Asia dan sebagainya. Nah, jadi Istanbul terlekat antara kedua benua ini. Yang pertama tadi kedua benua dan dua benua selatan. Nah, jadi yang dimaksud dua benua selatan di sini yaitu Selat Bosporus dan Selat Dardanella dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia. Nah, jadi baik kebudayaan Macedonia, kebudayaan Yunani maupun kebudayaan Romawi Timur. Nah, jadi faktor yang terakhir di sini yaitu kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau yang memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Nah, jadi kemajuan ini tuh berkembang ekspansi ketika kerajaan Turki Utsmani berlangsung dengan cepat. Nah, jadi hal ini diikuti pula oleh kemajuan dalam bidang politik, terutama dalam hal mempertahankan ekstensinya sebagai negara besar. Nah, di sini pun ada menerangkan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Nah, jadi perkembangan lembaga pendidikan Islam di Turki Utsmani ini hanya sekolah dasar saja yang berkembang, melainkan madrasah-madrasah dan perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi di sini yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nah, yang berarti madrasah pertama yang dibangun pemerintah Utsmani di sini yaitu yang berada di Iznik atau Nicaea. Yang dimaksud Iznik atau Nicaea di sini adalah organ gaji membangun madrasah itu. Yang artinya yang membangun madrasah itu adalah organ Iznik. Nah, jadi tak lama setelah menaklukkan kota itu pada 1330 Hijriah sampai 1331. Nah, jadi itulah terjadinya pembaharuan pendidikan Islam pada zaman pendidikan Islam di area masa modern. Maka pendidikan di sini tuh lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern, yang lebih tertata rapih lah, selayaknya tertata rapi, karena Sultan sadar bahwa pendidikan di sini, pendidikan tradisional atau pendidikan modern di sini tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, jadi dari mulai tingkat yang rendah sehingga perguruan tinggi pada tingkat dasar lainnya, lahirlah pendidikan-pendidikan Sibian, Metepleri atau sekolah dasar lainnya. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan tentang pendidikan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani yang saya paparkan tadi. Apabila ada kesalahan atau kalimat yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Wa hasbunallahi wa ni'mar rafiq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.